Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Teman-teman sekalian, hari ini saya mengawali pekan, mengawali hari Senin dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Apa itu? Ketemu promotor. Nah, kalau di UGM saya mau ceritakan teman-teman sekalian, kalau di UGM ini prosesnya mungkin agak sedikit berbeda dengan kampus-kampus yang lain gitu ya. Beberapa teman-teman saya ketika mengetahui saya melanjutkan studi di UGM, mereka bertanya, eee, ambil promotor siapa, menghubungi promotor siapa, untuk bisa mendaftar atau untuk bisa diterima di sebuah kampus khususnya di UGM. Nah, kalau di S3 FKKMK UGM, kami atau kita nanti teman-teman sekalian itu tidak diminta untuk menghubungi promotor, sebelum melakukan pendaftaran, studi gitu ya. Jadi kita harus kita tidak perlu menghubungi promotor dan siapa yang menjadi promotor itu nanti akan ditentukan sebenarnya oleh prodi sepenuhnya. Seperti yang saya lakukan, saya memiliki topik tentang saya mau mengembangkan oral nutritional supplement ya, sebuah formulasi makanan, suplemen untuk lansia dengan sarkopenia yang tinggal di panti ureda. Nah, dengan judul penelitian tersebut saya kemudian menyusun sebuah rancangan proposal disertasi, dan ketika mengajukan ke UGM ya proposal tersebut yang saya kirimkan. Kemudian nanti di seleksi akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa usulan penelitiannya, apa yang diketahui dan yang lain. Nah, kemudian setelah diterima, dengan judul yang sama tadi, kemudian prodi akan menentukan, oh kalau judul disertasinya adalah seperti ini, maka nanti, promotornya, tim promotornya itu nanti akan ada 2 ya. Pertama promotor atau kita sering sebut sebagai pembimbing utama, kemudian nanti akan ada 1 atau 2 co-promotor atau pembimbing kedua atau pembimbing ketiga. Nah, siapa yang akan menjadi promotor atau tim promotor itu nanti akan ditentukan sepenuhnya oleh prodi berdasarkan penelitian kita. Maka diharapkan kemarin ketika kita mengisi Google Form gitu ya, terkait dengan apa rancangan penelitiannya, itu diharapkan tidak ada perubahan, karena ketika ada perubahan ya tentu prodi akan berubah lagi di dalam menentukan siapa promotor kita, karena sebenarnya sudah ditentukan kita akan mendapatkan siapa. Nah, tetapi kemarin prodi sependek yang saya tahu gitu ya, mereka juga membuka kesempatan buat para mahasiswa barangkali sudah punya komunikasi lebih awal dengan dosen-dosen yang berpotensi menjadi promotor ataupun co-promotor. Nah, sehingga usulan siapa yang akan menjadi promotor dan co-promotor itu juga bisa disampaikan oleh prodi. Namun demikian, sepertinya itu juga keputusan masih tetap ada di prodi ya. Jadi apakah permohonan itu bisa dipenuhi atau tidak, kita kembali ke prodi. Nah, dengan judul seperti itu sebenarnya saya sudah punya target ya kemarin ya, ketika mungkin kemungkinan besar akan mendapatkan promotor, tim promotor si A, si B, si C, karena memang mereka yang saya tahu di bidang gizi memiliki track record dan memiliki kepakaran di bidang tersebut. Dan surprisingly, tebakan saya betul, harapan saya tercapai. Saya sangat senang dan sangat bersyukur mendapatkan promotor, yaitu yang pertama adalah Profesor Lili Arsanti. Beliau menjadi guru besar di gizi FKKMK UGM yang memang mendalami bagaimana pembuatan makanan formula, kemudian juga makanan enteral, dan hari ini saya baru ketemu dengan beliau, banyak mendapatkan masukan yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian co-promotor saya untuk saat ini baru 1 gitu ya, rekan baik saya, Mas Tony Arjuna, yang memang memiliki kepakaran di bidang geriatri, gizi di bidang geriatri, dengan kepakaran beliau selama beliau praktek dan studi di Australia. Saya sangat yakin banyak akan mendapatkan input bermanfaat untuk pengembangan disertasi saya ke depannya. Dan tadi Prof. Lili Arsanti juga menyampaikan kemungkinan kalau nanti tidak atau masih dibutuhkan co-promotor lagi, bisa jadi akan mendapatkan co-promotor baru dari tambahan gitu ya, co-promotor tambahan dari Sarjito. Misalkan ada beberapa nama seperti Dr. Propo, yang memang Dr. Propo ini ahli
spesialis di geriatrik ya. Memang saya dulu ketika praktek di Sarjito juga berhubungan dengan beliau memang memiliki kepakaran tersendiri terkait dengan geriatri. Karena memang rancangan disertasi saya nanti akan melakukan intervensi setelah saya membuat produk oral nutritional supplement, itu akan saya intervensikan ke lansia gitu ya. Jadi bukan ke pasien memang, tetapi ke lansia yang tinggal di panti reda. Nanti akan dilihat beberapa parameter kesehatan dan biomarkernya. Nah, ini yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, tadi ada beberapa masukan dari promotor, karena saya baru ketemu promotor. Kalau di UGM nanti sistemnya seperti ini teman-teman. Pertama kita akan ketemu promotor dulu, kemudian kita juga akan ketemu co-promotor dalam waktu yang terpisah gitu ya. Kita akan diskusi dengan co-promotor, mendapatkan masukan, dan tadi Prof. Lili juga menyampaikan silahkan bisa mulai disusun proposalnya dari bab 1, nanti kita akan diskusi berkembang dan yang lain. Dan di UGM kita punya target-target, akan ada namanya pertemuan tim promotor gitu ya, koordinasi tim promotor. Nah ini pertemuan ini nanti saya sebagai mahasiswa akan bertemu dengan dua tim saya, jadi promotor dan co-promotor, kita akan berdiskusi. Nah ini memang di program gitu ya, jadi di dalam sekian waktu ke depan akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya bertemu dengan para tim promotor tadi. Kalau saya membimbing mahasiswa di S1 memang baru ketemunya individu gitu. Jadi mahasiswa mendatangi saya, kemudian saya memberikan revisi, kemudian mahasiswa mendatangi pembimbing kedua, memberikan revisi, kemudian datang ke saya lagi dan yang lain. Tetapi kalau di S3 FKKMK UGM, agar ada mungkin biar ada laporan di dalam tim, kemudian juga progresnya bisa lebih tercapai, dan ada satu frekuensi lah antara saya sebagai mahasiswa dengan tim promotor, dan antar tim promotor bersama saya juga memiliki frekuensi yang sama, sehingga memang diskusi bisa lebih terjalin. Kemudian juga diharapkan kalau di S3 FKKMK UGM memang mahasiswa itu bisa fokus di dalam disertasi sehingga tidak hilang gitu ya. Memang kalau dengan diskusi dengan promotor ataupun co-promotor enak, diskusinya enak, progres penulisan disertasi itu bisa lebih tertata dan ada keteraturan disiplin itu tadi. Itu yang mungkin ke depan nanti akan coba saya lakukan, semoga bisa tercapai. Sekolah S3 ini cukup 3 tahun. Tadi Prof sampaikan kalau bisa memang 3 tahun saja gitu. Dan nanti mungkin minggu ini akan menyusun janjian dengan co-promotor ya, Mas Tony Arjuna. Nah, saya mau menyampaikan teman-teman kalau promotor di UGM itu nanti akan ada beberapa hal ya, ketika kita memasrahkan sepenuhnya kepada prodi untuk mereka menentukan siapa yang menjadi tim promotor kita ya. Memang diutamakan adalah promotor ataupun co-promotor itu memang dari lingkup FK dulu ya, FKKMK UGM. Kemudian kalau ternyata ada kepakaran yang lebih nih atau membutuhkan orang di luar FKKMK, akan diutamakan tetap di dalam UGM dulu. Oh ternyata tidak nih, ada butuh lagi co-promotor baru, itu juga bisa didatangkan dari luar UGM. Misalnya ada beberapa rekan saya juga mendapatkan co-promotor, justru kalau saya tidak salah ya, dapat ada dari BRIN, kemudian juga dari rumah sakit, kemudian juga dari instansi yang lain. Pun ada rekan saya juga yang mendapatkan pembiayaan dari luar gitu ya, mereka juga mendapatkan co-promotor dari luar sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hibah tadi, hibah penelitiannya. Ini menyebabkan struktur tim promotor di S3 FKKMK UGM ini memang fleksibel ya. Fleksibel dalam artian bisa saja cukup 2 promotor dengan 1 co-promotor, bisa saja lebih dari 1 co-promotor. Datang dari mana itu juga bisa nanti didiskusikan. Kalau tadi Prof. Lili Arsanti menyampaikan bahwa siapa yang akan menjadi co-promotor ataupun apakah dibutuhkan co-promotor baru selain yang sudah ditentukan oleh prodi, itu nanti menjadi kewenangan dari tim promotor tadi. Nah, keputusan itu muncul dari atau setelah kita melakukan
pertemuan tim promotor. Itu artinya ketika kita sebagai mahasiswa merancang pertemuan secara teratur kepada promotor dan tim promotor, mereka akan mengetahui bagaimana kebutuhan kita. Oh ternyata belum optimal nih dengan tim promotor yang ada, maka butuh co-promotor tambahan lagi. Itu tidak bisa tercapai keputusan seperti itu, simpulan seperti itu, jika kita tidak bisa bertemu dengan teratur dengan para promotor dan co-promotor ataupun dengan tim promotor tadi lewat PTP ya, pertemuan tim promotor tadi. Itu sebabnya diharapkan bisa menghubungi, berkomunikasi dengan baik dengan para tim promotor tadi, sehingga ketika komunikasinya terjalin dengan baik, apa yang menjadi kebutuhan kita di mata tim promotor itu bisa terfasilitasi dengan baik oleh kampus. Dan kampus sangat terbuka untuk itu, dan saya bersyukur sekali kalau di FKKMK UGM proses S3 ini sangat-sangat terbantu. So recommended buat teman-teman sekalian yang masih berencana untuk sekolah, khususnya buat teman-teman yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan gitu ya, tidak sekadar gizi ataupun dari latar belakang dokter, tetapi buat teman-teman yang dari latar belakang ada teman-teman saya misalkan ya, ada yang dari perawat, kesmas, fisioterapi, kemudian juga dari gizi, dokter, spesialis, kemudian ada yang dari teknologi laboratorium medis ya, terus kemudian ada juga yang dari biologi, bahkan itu juga masih relate ketika memang mau melanjutkan studi di S3 FKKMK UGM. Di sini nama prodinya Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Ada beberapa minat yang bisa teman-teman ikuti. Kedokteran klinis, biomedik, gizi, perawat. Kalau saya tidak salah itu 4. Nah, memang gizi menjadi minoritasnya. Jadi yang ngambil betul-betul di minat gizi cuma saya. Gitu. Jadi teman-teman yang latar belakang gizi ada 3 sebenarnya. Saya punya teman 3 yang latar belakangnya gizi, tetapi mereka mengambil di topik kesehatan masyarakat. Oh maaf, tadi minatnya tambah 1 lagi kesehatan masyarakat. Beliau mengambil topik minat di kesehatan masyarakat dan satunya lagi di biomedik. Jadi yang benar-benar latar belakang gizi dan mengambil minat di bidang gizi untuk sementara ini baru saya. Gitu. Kalau buat teman-teman yang memang punya minat khususnya di bidang gizi, mau melanjutkan studi, bisa lanjut ke sini. Nanti akan mendapatkan promotor dan co-promotor yang saya yakin sangat berkualitas, dan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita di dalam penelitian. Tadi disampaikan oleh Prof. Lili Arsanti yang sangat saya mengena gitu ya, bahwa disertasi S3 itu tidak usah ndaki-ndaki ya, itu istilah Jawa ya. Ndaki-ndaki itu kita terlalu idealis, pengen yang paling wow, paling cemerlang, paling hebat di antara semua angkatan atau paling wah gitu ya. Tidak. Kalau kita mau seperti itu, mungkin nanti setelah studi S3, kalau mau melakukan postdoktoral misalkan, atau kita yang berlatar belakang dosen mau terlibat penelitian yang wah seperti itu, kita bisa mengajukan hibah. Kenapa? Karena penelitian untuk disertasi sama seperti halnya penelitian untuk jenjang sarjana ataupun master thesis gitu ya. Hal yang utama adalah mampu laksana. Yang penting bisa dilakukan, yang kemudian yang penting bisa selesai terkait dengan ya, memang kalau S3 akan lebih dalam lagi ya. Analisis dan pembahasannya memang akan membedakan dengan S1 ataupun S2, akan jauh lebih dalam, tetapi bukan berarti harus yang daki-daki. Yang pertama selesai tepat waktu, kalau bisa 3 tahun, kalau tidak ya tambah sedikit ya 4 tahun, jangan sampai 6 tahun, walaupun memang FKKMK UGM ini memfasilitasi sampai 6 tahun, tetapi itu tentu berdampak banyak ya, tidak hanya di kita saja sebagai mahasiswa juga, tapi berdampak juga pada prodi. Performa prodi tentu akan menurun karena memang mereka bisa melakukan 3 tahun, kenapa harus sampai 5 atau 6 tahun gitu ya. Harapannya saya juga bisa 3 tahun, sehingga tagline dari kebiasaan saya membuat konten ini adalah 1000 hari pertama menuju PhD gitu ya. Jadi cukup 1000 hari atau cukup setidaknya 3 tahun saja kita sekolah di S3 FKKMK UGM. Penelitian yang lebih daki-daki, idealisme nanti kita lakukan secara postdoktoral. Bisa melakukan di luar negeri, bisa dilakukan dimanapun kalau kita memang mau sesuatu yang lebih
lebih wah, membuat kita lebih marem gitu ya. Jadi S3 bukan untuk membuat penelitian yang marem, final, titik tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi ya, itu bukan ya. Tetapi cukup diselesaikan dengan baik. Kalau memang mau dilanjutkan itu nanti setelah pasca studi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Nanti setelah ketemu tim promotor ya, promotor dan co-promotor, saya juga minggu ini akan ketemu dengan mentor saya, dan saya bersyukur sekali dapat mentor teman saya sendiri ya, Mas Rio Jati ya. Jadi Mas Tony, Mas Rio Jati, mereka berlatar belakang gizi sudah cukup lama saya kenal, sejak saya jenjang sarjana, sejak S1 2007-2008, sejak sampai hari ini 2025 masih berkomunikasi dengan baik, dan saya bersyukur mendapatkan tim promotor dan mentor seperti mereka. Di kampus lain saya tidak tahu ya, kalau di S3 kampus lain apakah ada istilah mentoring seperti ini, tapi di UGM S3 KFK KMK khususnya itu ada istilah memo ya, mentoring monitoring. Jadi ada peer, mereka yang sudah S3 ada di lingkup FK KMK UGM, kebanyakan memang dosen gitu ya, semuanya dosen. Kemudian mereka akan membantu memberikan pendampingan ke ada diskusi juga untuk penyusunan systematic review. Kemudian sebagai syarat untuk maju ke sidang gitu ya, ada systematic review dan beberapa hal-hal lain kehidupan selama proses S3 ini kita bisa sharing dengan mentor kita. Nah, saya bersyukur sekali mendapatkan mentor Mas Rio yang memang sudah kenal baik dan memiliki hubungan baik dengan beliau. Semoga lancar buat teman-teman sekalian juga yang sedang melanjutkan studi. Sukses untuk studinya. Kalau teman-teman yang mau melanjutkan studi di jenjang pasca sarjana khususnya, ayo datang ke S3 FKKMK UGM. Di Instagramnya S3 FKKMK UGM mereka sedang membuat rencana untuk pelatihan ya, semacam pelatihan pradoktoral gitu. Jadi menurut saya teman-teman bisa ikuti pradoktoral ini. Ada biaya sekitar 3,8 juta kalau saya tidak salah. Itu bisa membantu teman-teman untuk penyusunan disertasi, proposal disertasi, memahami kuliah seperti apa, dan outputnya ya tadi proposal disertasi yang tentunya sudah melewati proses review singkat tapi mendalam dengan setiap pembimbing di dalam pelatihan tersebut. Saya sarankan teman-teman bisa ikut pradoktoral courses seperti itu, bisa lihat di Instagramnya S3 FKKMK UGM. Saya nggak ikut ya, karena waktu itu saya tidak tahu kalau ada program itu. Kalau memang ada program itu dan saya tahu, tentu saya bisa ikut lebih. Di tahun lalu saya akan ikut, tetapi saya tidak tahu sehingga saya tidak ikut. Nah, harapannya teman-teman yang memang mau lebih memantapkan proposalnya, yakin mau lanjut sekolah, itu bisa mengikuti kursus pradoktoral. Apakah harus di FK KMK UGM? Tidak sih, karena yang penting di dalam proses penulisan proposal disertasi itu kan akan bisa dilakukan atau bisa diterapkan di kampus-kampus yang memang menjadi targetnya teman-teman sekalian. Tapi kalau mau di FK KMK UGM, menurut saya itu bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat. Itu 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi, kita sharing, kita belajar bareng, kita bermanfaat bareng buat orang lain. Semangat terus, selamat hari Senin.